Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hasil survei jembatan saya kemarin. Yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah konstruksi jembatan. Oke, sebelum lanjut pembahasan, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya agar kita saling kenal. Oke, langsung saja perkenalkan. Nama saya Arifin Sogan, NIM 2018 589. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu pengertian jembatan. Jadi jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan antara suatu ruas jalan menuju ruas jalan yang lain yang terhalang atau terputus karena rintangan. Rintangan ada yang berupa faktor alam seperti sungai, laut, danau, rawa, dan sebagainya. Nah, kebetulan jembatan yang saya survei kemarin itu adalah jembatan bertulang dengan rintangan berupa faktor sungai. Dari jembatan bertulang merupakan jembatan yang konstruksinya menggunakan material beton dan bisa digunakan untuk konstruksi jalan raya. Jembatan beton bertulang memiliki bentang 15-25 meter. Nah, kebetulan jembatan yang saya survei kemarin itu bentangannya itu 10,50 meter. Bagian dari struktur jembatan bertulang sendiri terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah, fondasi, koprit, dan bangunan pengaman jembatan. Oke, lanjut. Data hasil survei jembatan. Nah, jembatan yang saya survei kemarin itu namanya Jembatan Jalan Telugosari. Dan jembatannya itu berada di Malang. Kebetulan saya juga kuliah di Malang. Oke, dapat kita lihat pada gambarnya jelas sekali bentuk dan tipe jembatan. Itu yang pertama, bentuk dan tipe jembatan. Bentuknya itu persegi panjang dan tipenya itu tipe beton bertulang, jembatan beton bertulang. Yang kedua, bahan dan material jembatan. Yang pertama, agregat terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, semen Portland, dan baja tulangan. Oke, lanjut. Lanjut di mesin jembatan. Jadi untuk lebar jembatannya yang saya survei kemarin itu lebarnya itu 5,60 meter dan untuk panjangnya itu 10,50 meter. Trotoar yang berikut trotoar merupakan bagian dari konstruksi jembatan yang ada pada kedua sisi jalur jembatan seperti ini. Dan trotoar ini berfungsi sebagai jalur pejalan kaki dan terbuat dari beton tumbuk yang menyatu dan homogen dengan plat lantai kendaraan dan sekaligus berfungsi sebagai pengeras plat lantai kendaraan. Nah, untuk trotoar ini ukurannya itu untuk panjangnya itu panjang trotoarnya 10,20 meter, lebarnya itu 70 cm dan tinggi atau tebal trotoarnya itu 30 cm. Yang berikut sandaran atau raling. Sandaran atau raling adalah konstruksi jembatan yang berfungsi sebagai pengaman bagi pejalan kaki yang melintas di atas trotoar. Nah, untuk panjang dari raling ini atau sandaran ini 10,30 meter dan tingginya itu tinggi raling ini dari sini ke sini itu tingginya 1 meter. Yang berikut landasan atau expansion joint. Nah, landasan atau expansion joint menggunakan expansion joint tertutup dan menggunakan asphaltic plug joint dan dapat mengakomodasi momen sampai 25 meter. Berbahan dasar asphaltic binder dan agregat. Berikut tumpuan atau bearing. Tumpuan yang digunakan adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini dapat menahan gaya dalam arah vertikal, horizontal, serta momen. Jenis tumpuan jepit tidak mengalami rotasi dan translasi, sehingga sering disebut tumpuan kaku atau grate. Tumpuan direncanakan seperti balok yang ditanamkan pada tembok atau sebagai
tumpuan pada balok terusan. Oke, lanjut. Gelagar atau girder memanjang. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini yang namanya gelagar memanjang. Gelagar memanjang ini merupakan tumpuan plat lantai kendaraan dalam arah memanjang. Komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini yang dinamakan gelagar memanjang. Nah, untuk dari panjang gelagar memanjang ini adalah 10,5 meter. Lebarnya itu 65 cm lebar dari sini ke sini. Dan untuk tingginya itu, tinggi dari gelagar memanjang ini 1,10 meter. Oke, lanjut gelagar atau girder melintang seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini. Nah, ini yang dinamakan gelagar melintang. Komponen ini terletak pada jembatan yang letaknya melintang arah jembatan yang mengikat balok-balok gelagar induk. Komponen ini juga mengikat beberapa balok gelagar induk agar menjadi satu kesatuan supaya tidak terjadi pergeseran antar gelagar induk. Nah, gelagar melintang ini panjangnya itu 5,60 meter, lebarnya 30 cm dan tingginya itu 30 cm. Nah, dimensi ini kemarin itu dapatnya itu dari pengukuran saat survei kemarin. Oke, lanjut sayap jembatan. Seperti yang kita lihat di gambar ini, jadi ini yang dinamakan sayap atau dinding jembatan, dinding sayap jembatan. Jadi sayap jembatan adalah bagian dari bangunan bawah jembatan yang berfungsi untuk menahan tegangan tanah dan memberikan kestabilan pada posisi tanah terhadap jembatan. Nah, panjang dari sayap jembatan ini adalah 10,5 meter panjangnya dan lebarnya itu 1,10 meter. Ada kesalahan tulisan. Nah, yang berikut oprit. Oprit jembatan adalah bangunan yang terletak di belakang abutmen sebagai penghubung antar jalan dengan jembatan. Oprit juga dikenal sebagai tumpuan tanah yang berada di belakang abutmen, seperti yang saya ukur ini, bagian ini. Nah, panjang sisi A dan B-nya itu, untuk sisi A-nya itu 15,80 meter dan sisi B-nya itu 4,80 meter. Kemudian lebarnya itu 7,10 meter. Oke, lanjut yang ke berikut, tebal lapisan aspal. Lantai kendaraan adalah bagian tengah dari plat jembatan yang berfungsi sebagai perlintasan kendaraan. Lebar jalur untuk kendaraan dibuat cukup untuk perlintasan dua arah buah kendaraan yang besar sehingga kendaraan dapat melaluinya dengan luasa. Jadi tebal lapisan aspal jembatan ini adalah 10 cm. Dapat kita lihat pada gambar yang saya buat ini. Jadi itu adalah ketebalan lapisan aspalnya itu. Oke, lanjut yang ke berikut. Abutmen atau kepala jembatan adalah bagian konstruksi bawah jembatan yang terdapat pada kedua ujung pilar jembatan yang berfungsi untuk mendukung atau memikul seluruh beban bangunan di atasnya. Oke, dapat kita lihat pada gambarnya itu, ini adalah abutmennya itu. Jadi tipe abutmen ini adalah abutmen tipe gravitasi. Lebar dari abutmen ini adalah 7,10 meter dan tingginya itu 10,50 meter. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada
kesalahan kata dan juga kurang jelas kritik dan saran dari teman-teman adalah motivasi dari saya agar saya selalu giat belajar. Oke, sekian dan terima kasih.